Hamas, salah satu syaratnya sah sholat itu adalah berwudu kan? Iya mak, tapi wudhunya juga harus benar. Wah, wudu yang benar tuh kayak gimana? Memang kalau wudunya gak benar, sholat kita jadi gak sah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya ke guru kita Ustadz Abdul Wahid mak. Gimana? Di ANP Taklim besok sore. Oh, ANP Taklim sekarang sore? Iya mak, spesial lebaran. Tapi untuk yang di YouTube tetap tayangnya malam pukul 19.45. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua pastikan berkumpul di YouTube channel ANP Amal. Kamis 12 Mei 2022 pukul 19.45. ANP Taklim, Semangat belajar, amalkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Kembali bersama kami di ANP Taklim. Semangat belajar, amalkan kebaikan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita bisa berkumpul di acara halal bihalal beserta teman-teman semuanya dari TOP dan juga ANP. Tak lupa juga kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa bersolawat kepada beliau dan semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Amin. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kita ucapkan juga ya Mas kepada semua teman-teman yang sudah hadir di sini, dari mulai pemain, kru, Bapak sutradara kita Kang Dodi, lalu juga ada penulis kita Uda Melvi dan juga sahabat-sahabat lain di luar di sana, dan yang pastinya yang belum hadir juga insya Allah sebentar lagi akan hadir. Dan yang belum bisa hadir di sini mungkin karena ada di luar kota, itu bisa hadir di Zoom. Jadi sekarang ada di Zoom juga. Dan insya Allah taklim kita tetap ada di YouTube yang akan tayang tetap di jam 19.45 malam ini. Dan teman-teman semua, mohon maaf Pak Aris Juragan berhalangan hadir hari ini di tengah-tengah kita. Tapi alhamdulillah beliau sudah hadir dari tadi membersamai kita. Nah, jadi untuk lengkapnya ya, kita minta Juragan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juragan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini teman-teman udah kumpul lagi Juragan. Kita mulai taklim lagi pertama setelah sebulan libur. Dan ini adalah taklim pertama kita offline. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman, silakan Juragan. Ya, saya tidak bisa hadir di Jakarta karena 2 hari ini masih awal Suparman Reborn ya, yang diperpanjang mendadak. Jadi memang harus tayang bulan depan, jadi saya harus nungguin dulu beberapa hari. Silakan dilanjut aja acaranya Mak. Buat teman-teman sekalian saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Terima kasih Om. Ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Abdul Wahid Om, langsung dari Surabaya, baru saja mendarat. Ya. Mungkin bisa disapa dulu silakan. Ya, selamat datang Pak Ustadz. Ya, selamat Pak Aris. Mohon maaf Saya mau agak telat. ketemu, tapi justru ini kerjaan yang saya harus bertahan dulu. Ini saya di lokasi syuting Pak Ustadz, masih di Garut. Oke. Semoga lancar Pak Aris. Ya, silakan dilanjut Pak Ustadz ya. Terima kasih Om. Ya, di tengah-tengah kita seperti kita sudah lihat dari tadi ada Pak Ustadz Abdul Wahid yang langsung dari Surabaya. Selamat datang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak izin. Maaf lahir batin Pak Ustadz. Gimana perjalanannya tadi Pak Ustadz? Alhamdulillah, lumayan lancar. Walaupun delaynya 2 kali. Delaynya 2 ya? kali. Ya. Bahkan tadi ada informasi mau 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak jadi 3 kali. Alhamdulillah nggak jadi ya. Alhamdulillah udah sampai di sini dan kita hari ini temanya betul-betul hari-hari banget ya teman-teman semuanya. Kita kan selalu insya Allah sholat tuh 5 waktu ya Mas Anas ya. Dan ternyata syaratnya salah satunya adalah wudhu. Iya betul Mak. Jadi kalau misalnya
kita wudhunya nggak benar, nggak sesuai syariat Islam, sholat kita otomatis nggak sah. Aduh, ini dia agak deg-degan ya. Berarti sholat yang berpuluh-puluh tahun ini bagaimana? Apakah sudah benar tata caranya apa belum? Dan lalu apakah kalau memang kita nggak tahu Pak Ustadz, lalu kemudian kita lakukan itu, tapi diterima atau enggak sholat kita itu? Kita mau ngobrol soal itu boleh ya? Baik, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya teman-teman untuk mulai tausiah kita pada sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Juragan Pak Aris Nugroho, kemudian Ibu Ranti, Mas Hamas, dan teman-teman yang hadir. Alhamdulillah kita sore ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah untuk mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting yang mungkin tiap hari kita lakukan, yaitu tentang berwudu. Jadi tadi yang sudah disinggung, kita sholat 1000 kali, kalau wudu kita salah maka sholat kita tidak sah. Maka sholat itu kuncinya adalah di wudu. Ada satu kisah menarik, nanti insya Allah akan saya sampaikan. Saya izin share screen dulu. Ada kisah menarik dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru. Salah satu gurunya Imam Syafi'i itu perempuan, namanya Sayyidah Nafisah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Saking istimewanya guru beliau, sampai beliau ketika mau wafat itu berwasiat, yang boleh mensolati saya pertama kali adalah guru saya Sayyidah Nafisah. Maka Imam Syafi'i itu sebelum dibawa ke masjid, jenazahnya ketika wafat dibawa ke rumahnya gurunya yang bernama Sayyidah Nafisah. Ketika melihat Imam Syafi'i, gurunya Sayyidah Nafisah ini kemudian berkata, rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Sayyidah Nafisah memuji Imam Syafi'i dengan mengatakan, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i itu wudunya bagus. Ada yang menarik menurut saya, bukankah wudu itu sepele? Kenapa yang dipuji wudunya? Padahal Imam Syafi'i itu, kalau kita lihat sejarah, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran itu sampai 60 kali hataman. Kita kemarin hatam berapa kali? Alhamdulillah. Okay. Kalau saya lihat ini semuanya minimal 3 juz ini kemarin gitu. Juz jambu, juz irsad, sama juz apal. Kadang-kadang kita di Ramadan kemarin itu konsumsi juz buah kita lebih banyak dibandingkan bacaan juz Al-Quran kita. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan itu 60 kali hataman. Jadi Imam Syafi'i itu satu hari hatam 2 kali. Pagi sampai siang hatam sekali, malam hatam 1 kali. Itu ibadah baca Qur'annya, belum ibadah sholatnya. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita 30 tahun ke atas, juz 30 udah hafal-hafal. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kemudian usia 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Ketika saya membaca sejarah ini, saya kemudian bertanya, kenapa yang dipuji kok wudunya? Kok bukan karena Imam Syafi'i hafal sekian ribu hadis, hafal Quran, hatam Quran. Tapi yang dipuji Imam Syafi'i bukan itu. Yang dipuji adalah Imam Syafi'i itu orang baik karena wudunya baik. Kenapa? Kalau wudunya baik, pasti sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, pasti yang lain baik. Jadi kata kuncinya itu di situ. Orang sholatnya baik, semuanya baik. Kunci sholat baik kalau wudunya baik. Maka bab wudu ini bab yang dianggap sepele, padahal sesuatu yang sangat luar biasa karena menjadi penentu sholat kita sah atau tidak sah, dan sholat kita menjadi penentu ibadah yang lainnya. Makanya kita sore ini insya Allah akan membahas wudu. Saya nanti akan menyampaikan singkat tentang teorinya, nanti kita akan lebih banyak kepada prakteknya. Bun. Kalau kita bicara syarat sah sholat itu ada 5. Ada syarat, ada rukun. Ada yang tahu bedanya syarat dan rukun?
Ya, mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? bedanya Boleh syarat dengan rukun? angkat tangan kan? Apa? Hurufnya beda, benar. Katanya juga beda. Kalau syarat itu sesuatu kalau tidak dilakukan, sholat kita tidak sah, tapi bukan bagian sholat. Tapi kalau rukun, kalau tidak dilakukan sholat kita tidak sah, tapi bagian dari sholat. Saya kasih contoh, baca Fatihah itu syarat atau rukun? Rukun. Kenapa kok rukun? Bagian inti dari sholat. Tapi kalau suci dari najis, syarat atau rukun? Syarat. Kenapa? Bukan bagian inti dari sholat. Jadi ada syarat sah, ada rukun. Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, syarat sah sholat itu kalau menurut ulama ada 5. 1, suci dari hadas dan najis. Nomor 2, tempat yang suci, menutup aurat dengan pakaian suci, mengetahui masuknya waktu, menghadap kiblat. Yang kita baca hanya yang pertama, suci dari hadas. Kita belum bahas yang suci dari najis, karena yang najis itu juga penting. Karena kalau kita sholat, kemudian pakaian kita tidak benar cara mensucikan dari najis, ya sholat kita tidak sah. Makanya insya Allah nanti kita akan membahas yang tentang suci dari najis. Cuma kita hari ini hanya fokus suci dari hadas. Hadas sendiri itu ada 2. Ada hadas besar, karena haid, nifas, perhubungan intim, keluar sperma, itu dengan mandi besar. Ada hadas kecil, karena kentut, bersentuhan non mahram, tidur dan lain sebagainya. Itu mensucikannya dengan cara berwudu. Saya tanya ke jenengan, ini yang ada yang salah kaprah. Punya wudu, nyentuh istri batal atau tidak sholatnya? Wudunya? Batal. Batal atau tidak? Enggak. Kenapa kok tidak? Mahram. Nah, istri itu mahram atau enggak? Mahram itu apa? Batal ya, batal. Ini yang salah kaprah, salah kaprah. Saya tanya, mahram itu apa? Mahram. Kenapa? Istri itu mahram. Saudara. Saudara. Mahram itu wanita yang haram dinikah. Pertanyaan saya, istri jenengan haram dinikah enggak? Enggak. Kan udah Namanya wanita halal. Berarti istri itu mahram atau bukan? Mahram, Ustaz. Bukan. Mas istri mahram atau bukan? Bukan. Bukan mahram. Buktinya Muhrim. bukan mahram, sekarang jadi istri kita. Karena mahram itu artinya, insya Allah kapan-kapan kita akan bahas tentang mahram. Karena Iya, banyak iya. yang Iya, salah boleh, kaprah. Banyak yang salah kaprah. Jadi istri itu bukan mahram. Kenapa kok bukan mahram? Karena mahram itu perempuan yang haram kita nikah. Contoh ibu kita, adik perempuan kita, itu yang haram dinikah. Yang namanya mahram perempuan yang haram dinikah. Istri kita haram dinikah enggak? Enggak. Buktinya kan jadi istri kita. Berarti istri kita mahram atau enggak? Bukan. Bukan. Karena bukan mahram, kalau kita wudu menyentuh istri batal atau enggak? Batal. Mazhab Syafi'i batal. Iya. Makanya tadi yang dibaca ayatnya aula mastumun nisa, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Termasuk perempuan yang bukan mahram adalah istri. Jadi para istri jangan terlalu solihah. Mau ke masjid sungkem dulu sama suami. Itu namanya terlalu solihah tapi salah kaprah. Ya, ada istri-istri yang terlalu solihah, jadi mau ke masjid salaman, maka wudunya batal kalau mazhab Syafi'i. Kecuali ikut mazhab Hanafi. Insyaallah kita akan bahas satu-satu nanti. Bun, ini yang sering salah paham. Bun, ini hadas kecil. Nah, hadas kecil yang haram bagi hadas kecil dan hadas besar itu ada 3. Salat dan sujud. Salat dan sujud itu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Ada di antara kita fenomena yang juga salah kaprah. Apa fenomena salah kaprah? Orang soleh kelewatan. Contoh orang soleh kelewatan. Ada orang di pasar dapat hadiah, saking gembiranya sujud syukur. Benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Tempatnya najis, punya wudu enggak? Enggak. Enggak punya wudu. Ulama sepakat sujud itu seperti sholat. Karena seperti sholat orang sujud wajib punya wudu, wajib suci dari najis. Sepak bola, pemain bola, gol, saking solehnya sujud syukur. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kecuali selama pertandingan enggak kentut, punya wudu dulu.
Berarti waktu pertandingan tuh wudhu dulu, waktu pertandingan enggak kentut-kentut. Boleh sujud. Nah, makanya ada fenomena keterlaluan sholat itu juga gak bagus. Kenapa? Karena kata ulama haram bagi orang yang tidak punya yang punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, satu sholat, nomor dua sujud. Karena sujud itu hukumnya seperti sholat. Saya tidak akan membahas sujud karena terlalu panjang. Insya Allah nanti kita akan bahas sendiri. Tawaf juga sama. Nomor tiga, memegang dan membawa Al-Quran. Orang nggak punya wudhu, pegang Quran, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, haram membawa dan memegang Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, sekarang kan Al-Quran itu ada di HP. Boleh nggak kita pegang HP yang HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Nggak boleh. Berarti kalau nggak boleh, jenengan nggak boleh bawa HP ke toilet. Karena di HP jenengan ada aplikasi Al-Qurannya enggak? Boleh nggak dibawa ke toilet? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Nah, makanya saya sampaikan ada ulama yang kemudian saya ambil yang pendapat yang jalan tengah. Pendapat yang jalan tengah, aplikasi Al-Quran dalam HP selagi tidak diaktifkan, maka hukumnya bukan hukum Al-Quran. Jadi kalau kita di dalam HP ada aplikasi Al-Qurannya, kita bawa ke toilet boleh, kita pegang boleh. Tapi kalau kita aktifkan, maka hukumnya seperti Al-Quran. Ini pendapat yang paling tengah-tengah di antara ulama kontemporer. Yang ketiga, boleh nggak baca dan membawa Al-Quran yang ada terjemahannya? Nggak punya wudhu. Kata ulama, kalau terjemahannya lebih banyak dan bukan terjemahan per kosakata, maka boleh dipegang meskipun nggak punya wudhu. Paham ya? Jadi kayak Quran terjemahan yang banyak terjemahannya itu, kalau kita nggak punya wudhu boleh dipegang. Maka ibu-ibu yang kemudian dia haid, dia pingin ikut taklim bawa Quran terjemahan yang terjemahannya lebih banyak. Dan waktu pegang jangan pegang huruf Qurannya, pegang terjemahannya. Paham ya? Kaligrafi boleh nggak dipegang tanpa wudhu? Boleh. Boleh, karena kaligrafi itu untuk hiasan, bukan untuk dipelajari. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu kata ulama adalah mushaf yang tujuannya untuk dipelajari. Kaligrafi yang digunakan untuk hiasan rumah, maka hukumnya bukan seperti hukumnya Al-Quran. Maka kalau kita umpama beres-beres rumah, ada banyak kaligrafi, kita gak sempat wudhu, mau beres-beres, kita ambil, diperkenankan. Karena itu bukan Al-Quran. Paham ya? Bagaimana yang haram bagi hadas besar? Yang haram bagi hadas besar, satu, membaca Quran. Jadi orang yang tidak punya wudhu baca Quran boleh, pegang Quran tidak boleh. Tapi orang yang tidak punya, yang punya hadas besar, orang junub, orang haid, itu jangankan pegang, baca Quran pun tidak boleh. Kecuali sesuatu yang itu adalah zikir. Contoh, Bismillah itu bacaan Quran atau enggak? Bacaan Quran. Boleh enggak orang haid baca Bismillah ketika makan? Boleh. Boleh, karena fungsinya sudah bukan Quran, fungsinya untuk zikir. Paham ya? Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bacaan Quran enggak? Iya. Bacaan Quran. Bagaimana orang haid ketika ada orang meninggal baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh atau enggak? Boleh, karena inna lillah sudah bukan bacaan Quran, menjadi zikir. Kata ulama, baca Quran kalau diniati zikir, bahkan orang haid pun boleh membaca. Maka ini solusi yang saya biasanya, saya ketepatan di rumah ada santri. Kalau santri-santri itu, kalau haid tidak ngaji, itu ya lama pinternya. Paham gak? Apalagi yang baru belajar ngaji, kalau haid 15 hari, 6 hari, gak ngaji itu kan lama. Maka saya ambil pendapat, santri semuanya haid tidak haid wajib ngaji. Caranya bagaimana? Ketika baca Quran, wajib diniati zikir. Sebagaimana kalau kita punya haid, kita haid, kemudian ada ibu-ibu haid, kemudian ketika dia makan baca bismillah diniati zikir, maka bukan Quran. Maka kalau dia waktu membaca Quran diniati zikir, maka sudah bukan Quran, menjadi zikir. Bagaimana cara pegangnya? Saya wajibkan setiap santri punya Al-Quran terjemahan yang terjemahannya lebih banyak dibandingkan Al-Qurannya. Itu solusi saya kalau santri-santri perempuan itu biar bisa tetap ngaji meskipun dia haid. Paham nggih? Yang haram bagi haid dan nifas, ini yang khusus untuk haid dan nifas, termasuk
Yang haram bagi orang yang haid dan nifas termasuk junub adalah diam di masjid. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Maka kalau terpaksa ya, ada ibu-ibu masih haid, dia mau taklim, saya kalau nggak taklim ini nanti saya nggak ngerti agama, maka bisa ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh berdiam diri di masjid asalkan tidak mengotori masjid. Tapi kalau tidak terpaksa jangan dipakai. Jadi kalau dalam kondisi tertentu tidak usah, kecuali ada kondisi yang tertentu tadi itu pun. Yang haram bagi haid dan nifas ada puasa, bersetubuh. Mohon maaf ini saya jelaskan, yang haram hanya berhubungan intim, bersenang-senangan dengan istri meskipun dalam kondisi haid, yang penting tidak berhubungan intim itu boleh. Maka kalau umpama ada suami istri ya gitu ya, kadang-kadang kalau haid, kalau suaminya kemudian kepingin ya boleh asalkan tidak berhubungan intim. Karena yang haram hanya berhubungan intim untuk orang yang haid. Yang ketiga, talak. Talak kalau dalam keadaan haid itu haram karena memperpanjang masa iddahnya perempuan, akan menyengsarakan perempuan. Insya Allah tidak akan saya bahas detail karena waktunya terbatas. Nah, dalil-dalil kewajiban berwudu tidak saya bahas, nanti saya sampaikan aja biar waktunya bisa kita maksimalkan. Nah, para bapak, para ibu yang saya hormati, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah wudu. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau bisa mengetahui umat engkau dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad? Besok kalau di hari kiamat itu kan semua orang kumpul, mulai umat zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua umat Nabi itu kumpul dengan kita. Sahabat kemudian tanya, Rasul, bagaimana cara engkau mengenali kita dibandingkan umat-umat sebelumnya? Maka Rasulullah mengatakan begini, kalau saya punya kuda hitam, ada satu padang pasir kuda hitam, tapi saya punya kuda yang kemudian kepalanya putih, bisa enggak saya kemudian membuat tanda mengenali kuda saya yang kemudian warnanya putih? Bisa. Maka kata Rasulullah, umat saya itu punya ciri. Apa cirinya? Bekas wudunya itu bersinar karena bekas wudu. Maka orang yang ahli wudu, ahli sholat itu kadang-kadang meskipun tidak tampan, wajahnya itu kemudian punya apa ya? Kalau bahasa sekarang itu punya cahaya tersendiri. Glowing ya? Glowing dengan wudu. Karisma. Tapi bukan sepeda motor karisma. Makanya kata ulama, sunnah kalau wudhu itu dilebihkan. Contoh, wajah itu kan sampai ini, sunnah dilebihkan sampai ini supaya cahayanya lebih banyak. Tangan itu yang wajib sampai siku, tapi sunnah sampai lengan. Kaki itu yang wajib sampai mata kaki, tapi sunnah dipanjangkan sampai lutut. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, orang yang pingin cahayanya lebih panjang, maka perbanyaklah wudhunya dilebihkan. Makanya kata ulama, kalau kita basuh kaki sunnahnya sampai lutut, meskipun yang wajib hanya sampai mata kaki. Ini wudhu sebagai tanda istimewa. Nah, keutamaan menyempurnakan wudhu, ini yang tadi saya sampaikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudhu wa yusalli rak'atain yaqbalu biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang muslim yang wudhunya sempurna kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat kecuali wajib masuk surga. Masya Allah. Siapa yang gak ingin wajib masuk surga? Maka cara wajib masuk surga, sempurnakan wudhu kita dengan baik. Insya Allah. Paham gak? Jadi salah satu keutamaan kita dapat kepastian wajib masuk surga itu kalau wudhu kita sempurna dan baik. Ini yang akan kita bahas sore ini. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, hadis riwayat Muslim, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahti alfari. Orang yang wudu dengan sempurna dan baik, seluruh dosanya akan hilang sampai keluar dari sela-sela yang namanya jari-jari dan kukunya. Maka kalau kita wudunya benar, maka dosa kita tiap hari itu akan hilang. Masalahnya wudhu kita gak sempurna, maka dosa kita semakin menumpuk. Maka orang yang wudhunya benar, insya Allah dosanya setiap hari, setiap sholat sudah pasti habis.
Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan orang yang menyempurnakan wudhu setelah berwudhu berdoa, maka dia dikasih keistimewaan suruh milih sendiri mau masuk surga dari pintu yang mana. Insyaallah, okay? Jadi kata Rasulullah pintu surga itu ada 8. Khusus orang yang sempurna dan bagus wudhunya, dia boleh milih mau masuk lewat manapun. Makanya kenapa Imam Syafi'i oleh gurunya yang dipuji bukan hafalan Qur'annya, yang dipuji bukan karena beliau menjadi seorang hebat, seorang imam, tapi yang dipuji adalah wudhunya bagus. Ini yang harus kita pahami bersama. Pun, para jamaah yang saya hormati, bagaimana hukum hadas di tengah sholat? Kalau kita hadas di tengah sholat, maka sholat kita langsung batal. Ada orang sholat kemudian kentut, ya langsung batal. Cuma kata Rasulullah SAW, kalau masih ragu-ragu maka jangan dibatalkan. Jadi setan itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Makanya setan itu punya spesialisasi. Ada yang spesialisasi goda rumah tangga, ada yang spesialisasi sholat, itu setan. Setan yang spesialisasi sholat itu namanya khonzab. Ciri-ciri sholat itu biasanya ada setannya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri sholat itu satu, yang di luar sholat gampang ingat, yang di dalam sholat gampang lupa. Iya benar. Kalau nggak percaya, Betul. coba kita cari kunci 3 jam nggak ketemu. Coba sholat. Saya sholat, Iya. ingat. Anehnya setelah sholat lupa lagi. Paham nggih? Jadi ciri-ciri sholat itu masih unik. Sholat itu unik. Jadi yang di luar sholat itu gampang ingat, yang di dalam sholat gampang lupa. Siapa yang sholat kemudian sering lupa, iki wis telu atau papat? Paham nggih? Termasuk yang di depan juga sering lupa. Paham nggih? Karena memang ciri khas sholat itu. Siapa yang kadang-kadang sholat, ini tadi saya baca Fatihah atau bukan, atau belum? Itu memang ciri khas sholat. Termasuk ciri khas sholat, ada setan yang bagian niup bagian belakang kita. Iya betul. Betul ya? Betul. Maka kadang-kadang kalau kita sholat tuh kayak kentut atau enggak, itu dari setan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat kok kamu kerasa kentut, jangan dibatalkan, itu dari setan. Karena memang kalau nggak percaya, coba jenengan sholat dengan tidak sholat. Biasanya yang kerasa kentut waktu mana? Sholat. Waktu sholat. Sholat. Karena memang ciri khasnya setan itu ya ada yang bagian niup. Ada yang bagian niup. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita sholat kok kerasa mau kentut, jangan dibatalkan kecuali kerasa yakin dengan cara mendengar suara atau mencium bau yang tidak enak. Paham nggih? Kalau sudah jelas-jelas gitu ya batal berarti ya. Kok ada aroma-aroma. Ya sudah, jangan diteruskan. Ini yang namanya sholat. Pun. Nah, makanya dalam kaidah fikih itu ada satu kaidah namanya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu fakta, tidak bisa dihilangkan dengan praduga. Saya kasih contoh begini. Saya tadi dari rumah wudu ke masjid. Waktu di masjid itu ketemu teman macam-macam. Ketika mau sholat saya ragu, tadi saya kentut atau enggak? Perlu wudu lagi atau enggak? Wudu. Kata ulama enggak perlu. Karena asalnya kita punya wudu. Yang ragu-ragu kan batal atau enggak? Maka kata ulama hukumnya tetap punya wudu. Beda dengan begini. Dari rumah enggak wudu, datang ke masjid, ke tempat wudu. Di tempat wudu ketemu teman ngobrol lama. Setelah ngobrol lupa, tadi saya waktu ngobrol itu sudah wudu atau belum? Maka wudu atau enggak? Enggak. Wudu. Karena sebelumnya kan belum wudu. Oh, iya wudu. Hukum aslinya kan belum wudu. Beda ya? Jadi kalau kita belum wudu, kita ragu-ragu punya wudu atau tidak, maka dianggap belum wudu. Tapi kalau kita sudah punya wudu, ragu-ragu tadi nyentuh istri atau tidak, maka hukumnya dianggap masih wudu. Paham nggih? Pun satu. Nomor 2, sama dengan kita baca Fatihah. Saya di tengah-tengah baca ihdinas siratal mustaqim ragu, tadi baca alhamdulillah atau enggak, maka dianggap belum baca, wajib diulang. Tapi kalau saya sudah baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, saya ragu tadi baca alhamdulillah atau tidak, maka dianggap sudah baca. Paham nggih? Pun contoh ketiga, saya selesai sholat duhur, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, muncul keraguan,
tadi saya sholat duhur itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kata ulama sudah dianggap sah, tidak usah sholat lagi karena sudah selesai. Tapi kalau di tengah-tengah, Allahu Akbar, ini 3 rakaat atau 4, maka ambil yang paling kecil. Jadi kalau belum selesai, ambil paling kecil. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, kita ragu, sholat 3 atau 4 dianggap sudah selesai, tidak usah sholat lagi. Paham ya? Pun ini yang kemudian harus kita biasakan. Ini kaidah-kaidah penting yang harus kita pahami biar nggak gampang was-was. Nah, saya akan fokus ke salah kaprah dalam berwudu. Yang pertama, anggota yang wajib dibasuh tidak cukup dengan diusap. Wudu itu yang wajib berapa? Yang dibasuh? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu yang wajib. Telinga itu sunnah. Dari keempat itu ada yang wajib dibasuh, ada yang cukup diusap. Yang dibasuh itu adalah wajah, tangan, dan kaki. Yang diusap itu hanya kepala. Kalau yang diusap dibasuh sah, tapi kalau yang dibasuh diusap tidak sah. Maka kalau kita wudu, wajah, tangan, dan kaki airnya harus dialirkan, karena syarat sah membasuh itu adalah mengalirkan air. Jadi kalau wudu itu kalau pakai tangan ya harus airnya dialirkan. Setelah dialirkan baru diratakan. Tidak boleh orang wudu itu kemudian ambil air, tangannya basah, kemudian diusapkan. Itu namanya cuci muka, bukan wudu. Jadi diambil Airnya diambil, dialirkan. Karena syarat sahnya wudu itu untuk membasuh adalah mengalirkan air. Kalau pakai gayung boleh nggak? Boleh. Pakai gayung, yang penting ada air mengalir. Jangankan pakai gayung, tahu semprotan. Nah, wudu pakai semprotan itu bisa. Maka kalau jenengan umroh haji itu siapkan semprotan. Kalau repot-repot itu semprotkan saja. Bawa sendiri ya Pak Ustadz? Boleh sendiri. Botol gitu. Semprotan itu cukup. Yang penting mengalir, meskipun sedikit. Ketika kita menyemprotkan air, itu airnya mengalir atau enggak? Ya. Mengalir. Dibasuh nggak Pak Ustadz? Disemprot terus dibasuh atau? Enggak apa-apa. Jadi dalam wudu itu nanti ada membasuh itu adalah mengalirkan air, ada menggosok. Menggosok itu setelah air mengalir diginikan, itu namanya menggosok. Nah, nanti akan saya bahas. Menggosok, Imam Syafi'i hukumnya sunnah, Imam Malik hukumnya wajib. Coba nanti akan saya jelaskan. Semoga waktunya cukup gitu. Ini mau diperagakan atau gimana Pak Ustadz? Insya Allah setelah ini kita peragakan. Peragakan cara dulu wudu. contoh? Ada videonya aja, mungkin nanti Okay. kita pakai video. Baik. Makanya nanti begini, contoh begini ya, kalau kita haji umroh, itu kan kalau pakai Syafi'i itu kan repot. Kenapa? Kalau Syafi'i itu megang istri itu kan batal. Padahal kalau kita umroh itu kalau nggak gandeng bojo dianggap nggak nyopo. Kalau kata orang Jawa, iya kan? Maka kalau kemana-mana kan istri digandeng. Padahal kalau Syafi'i batal. Maka kalau kita dalam kondisi seperti itu jangan pakai Syafi'i, pakai Hanafi. Imam Hanafi mengatakan menyentuh istri itu tidak batal. Yang batal itu kalau berhubungan intim. Cuma masalahnya kalau kita ikut Hanafi, cara wudhunya harus ikut mazhab Hanafi. Jadi dari awal selain niat, cara berwudunya juga Harus pakai Hanafi. beda, Insya Allah nanti akan saya jelaskan perbedaannya ada 2. Bon, kita lanjutkan aja, okay? Jadi kalau wudhu nggak boleh tangan dibasahi kemudian diusapkan, itu nggak cukup. Kecuali untuk kepala, karena kepala itu cukup ngusap. Yang namanya ngusap, tangan kita basah kita usapkan sudah sah. Paham ya? Tapi kalau untuk wajah harus ada air mengalir. Tangan harus air mengalir, kaki juga harus air mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Makanya Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim itu pernah kemudian menyuruh orang sholat sampai 3 kali karena wudhunya keliru. Contoh cat. Jadi kalau kita kena cat itu wudhunya nggak sah kalau airnya tidak sampai ke kulit. Kecuali setelah kita gosok, kemudian sidik jari kita masih sudah muncul, meskipun ada bekasnya sudah sah, tidak harus hilang habis. Yang penting sidik jari kita sudah muncul. Bedak, jadi kalau punya bedak tebal-tebal kalau wudhu ya harus dihilangkan. Iya, kalau tidak nanti tidak sampai ke kulit.
Ya, wudhu dulu pakai bedak. Masalahnya kalau batal, ya harus dibersihkan, beduk lagi. Harus bersihkan bedaknya, termasuk lipstiknya, sesuatu yang kemudian menghalangi air itu masuk ke kulit. Termasuk kuku-kuku yang kotor. Karena bagian yang di dalam itu juga wajib dibasuh. Ini yang keliru, yang sering keliru. Wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut ini sampai dagu. Jadi kalau wudhu itu sampai sini. Yang nomor 2, antara daun telinga. Pertanyaan saya, kalau kata orang Jawa itu namanya godek. Apa ya kata orang? Jambang. Jambang itu bagian yang wajib dibasuh. Biasanya kalau ibu-ibu, kalau jambangnya itu panjang, itu kalau sisiran ada di belakang telinga. Iya. Benar atau enggak? Betul. Jangankan ibu-ibu, laki-laki saya saja kalau jambang saya agak panjang, kalau saya sisiran, maka jambang yang di sini itu akan ada di belakang telinga. Maka kalau wudhu jambangnya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ada ibu-ibu ya, jambangnya kan ke sini. Kemudian dia wudhu. Pertanyaan saya, jambang yang di sini kena air enggak? Padahal dia letaknya kan di sini. Iya. Sesuatu yang wajib dibasuh. Maka berarti ada anggota yang enggak kena air. Wudhunya bisa batal. Astagfirullahaladzim ya. Paham ya? Bener. Enggak usah dicukur. Yang penting kalau mau wudhu dikeluarkan. Saya kalau rambut saya agak panjang itu biasanya saya kalau mau wudhu itu tak saya gini kan. Baru saya wudhu. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang wajib dibasuh. Kenapa? Karena ada di depannya telinga. Paham nggih? Ini salah kaprah yang harus kita perbaiki bersama. Nah, kita akan coba lihat praktek wudhu. Semoga cukup nanti ya, karena nanti ada praktek wudhu. Ada praktek wudhu plus tayamum. Ini yang jarang orang tahu. Contoh, ada orang ngapunten kecelakaan, yang luka sininya diperban, atau kakinya luka diperban. Dia tayamum atau wudhu? Tayamum atau wudhu? Wudhu plus tayamum. Tayamum plus wudhu. Dia nggak bisa tayamum, kenapa? Karena wajah masih bisa kena air atau enggak? Masih. Tangan masih bisa kena air atau enggak? Masih. Maka dia wajib wudhu. Tapi wudhunya nggak sempurna karena ada anggota yang kena air, maka wajib tayamum. Maka nanti ada namanya tayamum plus wudhu. Caranya beda. Nanti akan kita pelajari bersama. Kita coba ini video tentang wudhu yang lumayan lengkap, mulai dari sunnahnya sampai kemudian yang wajibnya. Wah, ini deg-degan ya Hamas ya. Karena ternyata ya teman-teman setelah dengar kok kayaknya mulai panik nih. Iya. Mulai panik. Ibarat orang sakit mau ketemu dokter. Mulai deg-degan. Ini gimana nih ya kemarin? Tapi ini wudhunya yang mazhab Syafi'i, Ustaz. Syafi'i. Nanti saya sampaikan yang mazhab non Syafi'i. Kita satu dulu. Saya tidak bahas dalilnya takut kelamaan. Kalau takut kelamaan, gitu. Ini mazhab Syafi'i. Ini yang sunnah yang sering lupa. Pak Ustadz, mohon maaf ini mungkin takut ada yang khawatir di belakang nggak kelihatan. Mungkin bisa dibantu Hamas juga berdiri ya. Boleh nanti kalau waktu Iya, supaya ya di belakang juga kelihatan. Layarnya kecil soalnya. Iya, betul. Nanti videonya nanti saya kasih. Kalau ada yang punya flash disk nanti saya kasih. Ya, insya Allah. Nanti ini sunnahnya wudhu namanya siwak. Jadi sunnah setiap wudhu itu siwak. Termasuk sebelum sholat sunnah siwakan. Siwak itu bisa yang utama pakai kayu arok. Ini kayu arok. Boleh pakai sikat gigi. Cuma masalahnya kalau pakai sikat gigi, masa mau ke masjid bawa sikat gigi? Karena kan setiap sholat kan sunnahnya siwakan. Masa sebelum sholat pakai sikat gigi dulu? Kalau ini kan enak. Bisa saya kalau di rumah itu punya siwak itu ada penanya, ada wadahnya. Jadi kayak pulpen gitu. Ini pahala yang luar biasa. Rasulullah itu sunnahnya beliau yang tidak beliau tinggalkan sampai mau wafat itu siwak. Ketika beliau dipangku oleh Siti Aisyah, ketika sakit yang parah, itu Rasulullah dipangku, kelihatan Anas bin Malik itu kalau nggak Abdullah bin Abbas itu siwakan. Itu Rasulullah dalam kondisi sakit itu kemudian memberikan isyarat pingin disiwaki.
Maka Rasulullah ketika mau wafat itu beliau disiwaki oleh Siti Aisyah. Makanya kata ulama salah satu keutamaan siwak itu adalah mempermudah dicabutnya ruh. Karena ruh itu kalau dicabut itu sakit. Kalau nggak percaya jenengan, kalau ada orang sakit, sakitnya parah pasti ngomongnya apa? Sakitnya setengah mati. Baru setengah mati itu. Apalagi matinya. Makanya orang ketika dicabut nyawa itu kata Rasulullah seperti sabetan 1000 pedang. Maka orang yang kemudian ahli siwak itu biasanya rohnya dimudahkan. Ini siwak. Nah, ini sunnah sebelum wudhu. Bahkan kata Rasulullah, andaikan tidak memberatkan kepada umatku, akan aku wajibkan setiap sholat atau setiap wudhu dia bersiwak. Ini sunnahnya siwak. Tidak wajib ya, sunnah. Siwak. Saya kalau bawa tak bawa. Sebelum wudhu sunnah membasuh tangan. Tidak wajib ya, tidak wajib, sunnah. Jadi sebelum wudhu itu tangannya dibasuh. Bisa, ini namanya tashbik. Tashbik itu. Jadi sunnah ketika dibasuh itu diginikan. Nah, ini sunnah. Tidak wajib tapi ya. Wajib. Ini kita mulai yang paling sempurna. Ini namanya tashbik. Sunnah menghirup air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Ada 3 cara. Ada yang satu-satu, ambil air kumur, kemudian hirup hidung. Tapi yang paling utama kata Rasulullah jadi satu. Karena Islam itu kalau wudhu semakin irit semakin bagus. Airnya semakin irit semakin bagus. Karena Islam itu tidak suka israf, berlebihan. Bahkan kata Rasulullah, andaikan kamu wudhu di lautan, meskipun di lautan pun wajib irit. Maka kalau yang paling bagus itu 1 kali ambil untuk kumur-kumur dan untuk menghirup air. Jadi kalau sunnah itu begini, ambil air, ambil separuh untuk kumur-kumur dibuang, sisanya untuk di hidung. Ambil lagi mulut, sisanya untuk di hidung. Itu yang sunnah. Jadi tapi kalau satu-satu juga boleh. Tapi yang paling bagus yang cara yang tadi. Ini yang sunnah. Nah, baru yang wajib adalah membasuh wajah. Ini coba lihat. Membasuh wajah itu sunnahnya dari atas. Jadi yang sunnah itu dari atas. Begini, airnya dialirkan, ya, ambil air ya. Ingat jangan sampai diusapkan. Ambil air, diusapkan dari atas, dialirkan ke bawah, baru kita gosok. Paham nggih? Jadi bukan ambil air plek. Bukan begitu. Jadi sunnahnya dari atas. Diratakan ke bawah. Paham nggih? Ini sunnah 3 kali. Pada waktu membasuh wajah baru niat. Jadi niat itu pada waktu basuh wajah. Ketika kita basuh wajah baru niat. Saya niat wudhu itu cukup. Melafadzkan niat itu tidak wajib. Yang wajib niat itu dalam hati. Paham ya? Tapi kalau Syafi'i sunnah sebelumnya dilafadzkan. Nah, ini coba kita lihat. Jadi airnya dialirkan dari atas baru ke bawah. Sambil kemudian niat. Nah, ini untuk basuh wajah. Nah, ini ingat godek atau jambang harus kena basuh karena itu tempatnya di depan telinga. Tangan itu sunnahnya, tapi tidak wajib ya. Yang sunnah tangan itu dimulai dari ujung jari. Jadi kalau pakai keran itu yang sunnah itu tangannya begini, bukan begini. Oke, sunnahnya begini. Jadi dialirkan dari ujung jari sampai ke lengan, sampai ke siku. Yang wajib sampai siku, yang sunnah sampai lengan. Jadi bukan begini kalau wudhu. Memang yang paling gampang gini, yang paling gampang. Yang paling gampang itu gini. Tapi ya nggak apa-apa, nggak batal. Yang sunnah memang dari ujung jari. Nah kita lihat, ini yang pakai air keran, pakai pakai timba, ada yang pakai di sungai. Jadi dari ujung sampai ke siku. Nah, saya banyak melihat terutama anak-anak sekolah itu yang pakai baju panjang biasanya nyingsingkannya itu ngepas dengan siku. Maka sikunya itu tidak kena air. Berarti ada anggota tubuh yang nggak kena air, bisa batal. Jadi kalau nyawa nyingsing itu ya sampai harus di atasnya siku, karena siku itu bagian yang wajib dibasuh. Paham nggih? Ini sampai siku.
Nah, kalau kepala itu cukup diusap, ambil air saja sudah cukup. Kalau mazhab Syafi'i, ngusap kepala itu cukup meskipun cuma 3 rambut. Jadi kalau saya wudhu gini saja itu sah. Kalau Syafi'i, cuma sunnahnya ini yang sunnah. Jadi yang sunnah itu rata. Jadi kalau saya boleh contohkan itu begini. Ini jari ibu jari ya, kita taruh di apa namanya? Pilingan ya. Kalau orang Jawa kan pilingan. Pelipis. Pelipis ya, pelipis. Nah, kemudian jari telunjuk ini kita gabungkan. Jadi pelipis, ya. Ini pelipis, ini jari telunjuk kita gabungkan. Jadi ambil air ya, basah. Pelipis, jari telunjuk kita gabungkan, baru kita jalankan ke belakang sampai ujung rambut belakang dikembalikan sampai 3 kali. Ada 2 riwayat, kalau Syafi'i itu satu-satu. Jadi begini dulu 3 kali, baru telinga. Tapi ada hadis yang kemudian gabung. Jadi begini, kalau ada hadis yang satunya itu ambil air begini, seret, kemudian dikembalikan ke sini, sisanya langsung ke telinga. Kita mau pakai yang mana terserah. Tapi kalau Syafi'i satu-satu. Ini dulu 3 kali, baru telinga. Tapi ada satu riwayat hadis itu langsung begini, setelah itu langsung ke telinga. Paham nggih? Nah, ini yang sunnah. Kalau yang Syafi'i didulitkan saja sah. Cuma kalau Syafi'i yang wajib itu rambut yang ada di kepala. Ada orang rambutnya sampai sini, maka tidak boleh kalau wudhu dipegang yang sini. Karena yang wajib itu membasuh kepala, bukan rambut. Paham nggih? Jadi harus yang rambut yang di sini. Ibu-ibu yang rambutnya sini nggak boleh. Begini nggak boleh. Yang harus rambut yang di sini. Nah, ini yang kemudian rambut. Telinga itu sunnah. Ini yang kalau Syafi'i. Jadi telinga itu jari telunjuk itu bagian dalam, jari ibu jari itu bagian luar. Jadi jari telunjuk itu untuk bagian dalam, ibu jari untuk yang luar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kaki ini sunnah ya, tidak wajib ya. Jadi nggak wajib untuk telinga. Kaki itu sunnahnya sama dengan tangan dari ujung jari. Tapi ya kalau repot ya tidak apa-apa, tidak wajib. Oke, wajib dari ujung jari. Ya, sunnahnya dari ujung jari baru ke atas. Nah ini sunnah tapi nggak wajib. Setelah basuh kaki, sunnahnya jari kelingking ini digunakan untuk menyelat-nyelati jari-jari kaki. Dimulai dari yang tangan kaki kanan berakhir di kaki kiri menggunakan jari kelingking tangan kiri, tangan kiri. Nah coba lihat, ini sunnah tapi tidak wajib. Makanya orang kalau wudhunya sempurna itu lama. Kalau wudhu ceplas itu pasti tidak sempurna. Karena kalau wudhu itu yang sempurna itu pasti lama, sunnah-sunnahnya itu lama. Jadi kalau wudhu yang ekspres itu biasanya banyak sunnah yang dihilangkan. Nah, ini waktunya cukup atau lanjut ke tayamum atau bagaimana? Masih bisa ya? Boleh lanjut tayamum sebentar Pak Ustadz, silakan. Boleh ya? Iya. Iya. Lanjut ya, ini tayamum. Doa, kita ke tayamum. Pak Ustadz, maaf sambil menunggu ini slide. Itu kan Pak Ustadz dari tadi sering bilang ini sunnah ya, nggak wajib, sunnah ya nggak wajib. Itu sebenarnya gimana tuh Pak Ustadz? Kadang-kadang kan kita karena berpikir itu kan cuma sunnah, nggak wajib, jadi lebih banyak nggak dilakukan. Padahal manfaat sunnah itu mungkin bisa disampaikan apa aja sampai kita akhirnya lebih baik melakukan sunnah-sunnah tersebut gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku itu bukti cinta kepadaku. Orang ngaku cinta itu, kata orang-orang sekarang, cinta itu tidak butuh sejuta kata.
cinta hanya butuh satu tindakan nyata. Artinya orang ngaku cinta Rasulullah, tindakan nyatanya adalah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi orang yang kemudian ngaku cinta Rasul tapi sunnah-sunnah Rasul tidak dilakukan, itu namanya cinta buta. Makanya sunnah itu menambah kedekatan kita dengan Rasulullah. Orang yang paling dekat nanti surganya dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ulama dulu itu saking senengnya sunnah Rasulullah, ada namanya sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tidak suka labu, tapi ketika lihat Rasulullah itu suka labu, setiap makan itu selalu dicampur labu. Kenapa? Karena saya cinta ke Rasul, sampai makanannya Rasulullah pun dia sukai. Itu sunnah. Maka orang yang sunnah itu meskipun wudhu kita tidak batal, tapi kita merugi karena tidak dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi Ustaz, mohon maaf, kalau misalnya kita menghidupkan sunnah nih Ustaz, tapi kita lupa dengan wajib kita, itu apakah fatal kayak gitu kan? Maksudnya? Iya, betul. Aku juga pernah dengar kita lakukan sunnah-sunnah itu supaya untuk menutupi wajib-wajib yang nggak sempurna gitu. Betul. Gimana Pak Ustaz? Begini, itu sama dengan orang banyak hutang tapi beli mobil berganti-ganti. Karena yang wajib itu bayar hutangnya. Artinya yang wajib itu harus dilakukan, yang sunnah itu bahkan kata ulama kalau yang wajib tidak lakukan, sunnah tidak bisa kemudian mengganti. Jadi kata ulama yang bisa mengganti itu sunnah itu adalah mengganti yang wajib yang kemudian kurang sempurna. Maka orang yang pernah meninggalkan sholat, kita dulu pernah zaman-zaman jahiliyah pernah tidak sholat, tidak akan pernah gugur, wajib tetap kita ganti. Paham ya? Sebelum kita sholat sunnah selesaikan dulu. Jadi yang wajib-wajib itu harus kita lakukan. Ngaten. Ya. Oke. Lanjut nggih. Lanjut tentang masalah tayamum. Sebelum ini saya ngomong dulu. Di pesawat tayamum atau wudu? Tayamum. Tayamum atau wudu? Saya tanya, di pesawat ada air atau enggak? Ada. Ada. Kok tayamum? Saya tanya, tayamum itu boleh dilakukan kapan? Saat nggak ada air. Kalau nggak ada air atau nggak bisa kena air? Orang yang ada di pesawat bisa kena air enggak? Bisa. Ada air atau enggak? Ada. Berarti tayamum atau wudu? Wudu. Kalau tayamum sah atau enggak? Enggak sah. Enggak sah. Ada air. Apakah air itu harus pakai bak mandi? Enggak harus. Air satu gelas itu kan cukup. Pakai semprotan tadi kan bisa. Makanya gara-gara gak ngerti, makanya kemudian salah kaprah. Tangan itu kan kaki tinggal semprotkan aja rata kan sudah selesai. Maka kalau kita wudhu pakai satu botol, satu gelas itu cukup. Cukup. Iya, satu gelas cukup. Sekali ya Pak Ustaz ya? Sekali. Yang penting ngalir. Ngalir dan rata. Ngalir dan rata. Oke. Besok enak setelah syuting kalau panas-panas wudhunya sekalian semprotkan gitu ya. Oke. Ini tayamum. Tayamum itu beda dengan wudhu ya. Kalau tayamum itu semakin tidak ada debunya, semakin debunya sedikit semakin bagus. Jadi bukan berarti semakin hitam semakin bagus kalau tayamum. Paham ya? Semakin tidak begitu berdebu semakin bagus. Jangan sampai terlalu soleh. Paham ya? Nah coba kita lihat tayamum itu cuma ambil debu. Ini tata caranya ya, Tata cara tayamum. ya. Jadi yang dibasuh ada berapa Pak Ustaz untuk tayamum? Cuma 2. Tayamum itu antara tayamum wudhu dan tayamum mandi itu sama. Ustadz, saya junub tidak bisa kena air, tayamum. Apakah perlu gulung-gulung ke? Tidak usah. Tayamum itu semuanya sama, hanya wajah dan tangan. Baik untuk wudhu atau untuk mandi. Jadi kemudian, kalau mandi kan rata, berarti kalau tayamum harus rata? Enggak, tayamum cuma 2. Yang penting kena debu itu. Kena debu. Kalau kita lihat, nah, kenapa? Dibasuh. Enggak usah. Ini kita lihat, ini lihat ya. Jadi setelah ambil debu itu sunahnya ditiup atau diginikan supaya debunya enggak terlalu banyak. Karena semakin sedikit debu semakin bagus. Paham nggih? Nah, basuhnya cukup sekali, tidak usah 3 kali.
tambah kotor. Makanya kalau tayamum jangan terlalu soleh. Sekali aja. Sekali saja cukup. Coba kita lihat. Sekali yang rata sudah cukup. Selesai. Paham ya? Nah, baru ambil sekali lagi untuk tangan. Tangan juga sama, sekali pukul ke dalam debu untuk 2 tangan. Sudah selesai. Mulai dari ujung juga, Pak Ustaz? Dari ujung. Coba kita lihat ya. Ini. Nah, ini maghrib ya? Belum. Yes, bentar. Belum ya? Maghrib jam 6. Begini. Jadi kalau tayamum itu ini jangan sampai kena ini. Ambil debu ya. Ini biar tidak mustakmal, jadi jangan sampai kena yang ini. Jadi begini. Ratakan ke sini, baru ke sini. Sisanya yang ini untuk jempol yang sini. Jangan begini. Paham ya? Begini. Tayamum. Nah, saya percepat ini wudhu dan tayamum. Nah, ini kalau ada orang luka di tangan, maka dia wudhu dulu. Wudhu sampai bagian yang dia kemudian tidak bisa kena air. Jadi kalau umpama ya, saya kena air di sini ya, kena luka di sini, saya wudhu seperti biasa sampai tangan. Setelah tangan selesai, jangan ke kepala. Kenapa? Ini kan ada yang kurang. Kurangnya ini diganti tayamum. Tayamum dulu, Bang. Tayamum dulu. Paham ya? Jadi setelah wudhu ke kepala, kemudian tangan ini dibasuh, ini kan wajib tayamumi. Maka kita keringkan. Keringkan dulu semuanya. Setelah keringkan, baru tayamum dulu. Setelah tayamumnya selesai, baru lanjut wudhu. Nah, ini kan setelah wudhu basuh wajah dan tangan, dikeringkan, baru tayamum. Mentayamumi luka yang di sini. Paham ya? Jadi kalau yang luka kepala diperban, tayamumnya kapan? Setelah basuh kepala. Setelah basuh kepala, dikeringkan, tayamum dulu kepala dan kakangan, baru setelah selesai tayamum lanjut wudhu tangannya. Yang paling enak kalau yang luka kaki, wudhu saja seperti semula, tinggal ditambah tayamum. Pun. Ini yang kemudian saya sebenarnya ada satu materi yang sangat penting tentang merawat orang sakit, cara sholatnya termasuk wudhunya. Cuma waktunya terbatas. Kalau kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas itu ya Pak Ustadz ya. Baik, jadi Masya Allah ya, Mas. Ternyata hal yang selama ini mungkin ya beberapa atau saya khususnya menganggap wudhu itu ya wudhu aja gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak melakukan dengan sempurna itu fatal akibatnya ya Mas. Betul, betul, Bang. Makanya kenapa Imam Syafi'i ya. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya mungkin soal ini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam. Boleh maju Mbak, silakan. Silakan di depan boleh Mbak. boleh. Ya. Oke. Langsung saja nggih. Ya, mangga silakan. Yang pertama, yang tadi saya jelaskan itu bukan menjaga wudhu, tapi bekas wudhu. Jadi setiap kita sholat itu kan wudhu. Nah, bekas wudhu kita ketika sholat itulah yang kemudian akan menjadi cahaya ketika hari kiamat. Tidak diharuskan menjaga wudhu seterusnya. Itu yang pertama. Makanya orang haid itu tidak perlu wudhu. Kenapa? Karena wudhunya orang haid itu sudah tidak bisa, tidak sah. Jadi orang haid ya tidak perlu wudhu. Gitu. Oke. Ya, baik. Ada lagi mungkin? Yang lain? Lagi Yang mau bertanya Kang Tisna? Bunda, ya silakan Bun.
Maaf. Waalaikumsalam. Saya nggak berlaku Pak Ustaz. Kadang-kadang kita kalau habis mandi nih pakai anduk. Ada yang bilang nggak boleh berwudu sebelum pakaian lengkap. Tapi ada yang bilang boleh. Jadi yang benar yang mana? Ya. Ya itu juga yang sebenarnya ingin saya tanyain Ustaz tadi. Betul. Kalau misalnya kita setelah mandi nih misalnya, Langsung kita langsung berwudu, wudu kita sah atau enggak? Atau harus berpakaian lengkap dulu? Makanya ini yang perlu saya sampaikan, perlu kita memahami mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Kalau kita campur adukkan kita bingung. Orang wudhu tidak pakai pakaian itu hukumnya makruh, tidak haram. Apakah wudhunya sah? Sah. Jangankan masih pakai anduk, telanjang bulat pun kita wudhu sah. Paham nggih? Telanjang bulat pun kita wudhu sah. Cuma hukumnya makruh. Bahkan wudhu di tempat toilet itu makruh. Jadi kalau kita bicara yang sunnah banyak yang makruh. Biasanya toilet kita dengan kamar mandi jadi satu atau enggak? Jadi satu. Maka itu juga makruh. Tapi apakah sampai batal? Tidak. Hanya makruh. Berarti ini termasuk itu ya Pak Ustadz. Kalau mau bermandi suci itu kan bermandi junub, bersuci itu kan wudhu dulu. Ya. Jadi lebih baik sebenarnya dalam keadaan masih berpakaian atau Betul. Wudhunya itu sunnah. Jadi wudhu sebelum mandi itu hukumnya sunnah. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, orang yang mandi besar itu sudah tidak punya hadas kecil. Jadi sebenarnya orang yang sudah mandi besar itu tidak perlu wudhu, dengan catatan selama mandi tidak kencing. Kalau selama mandi kencing berarti wudhunya batal gara-gara kencingnya. Jadi kalau umpama dia sudah kencing semua ya, jadi sebelum mandi besar itu kencing semuanya dituntaskan, termasuk membersihkan kemaluan dituntaskan, kemudian dia mandi. Maka setelah mandi wudhunya sudah gak perlu. Tapi ketika mandi masih pegang-pegang kemaluan, masih kentut, masih kencing, maka wudhunya batal. Gitu gitu. Oke, monggo. Silakan Kang Tisna. Maaf Abi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan saya mewakili pertanyaan teman-teman semua yang mungkin mendapatkan ilmunya baru sekarang. Kemungkinan wudunya salah-salah semua. Nah, sholat-sholat kita yang terdahulu diterima apa enggak Pak Ustaz? Kan baru tahunya sekarang mendapat ilmunya telat ya, masyarakatnya telat nih. Baru sekarang, terus sholat kita yang terdahulu itu yang syarat wudu apa? Syarat sah. Wajib wudunya, sunnah wudunya kita nggak tahu benar apa salah ya. Ternyata sekarang ini ternyata banyak yang keliru misalkan. Itu sholat yang sebelumnya diterima apa enggak? Atau memang udah dihafal nggak dapat pahala sama sekali. Iya. Pertanyaan lagi. Oh iya. Ada pertanyaan lagi tadi kalau pakai anduk wudu boleh nggak? Masih pakai anduk gitu tadi kata. Ada satu lagi wudu itu melunturkan dosa kecil, benar nggak? Itu aja sih. Iya. Udah ya? Kang Dodi. Saya takut lupa nanti pertanyaannya ini. Ya enggak apa-apa, monggo. Kalau misalkan kita Dirangkum aja. pengalaman pribadi tadi kalau saya mau masuk itu kan pasti bangun jam 4 jam 4 itu kan artinya menuju sholat subuh. Jadi kadang saya sekalian mandi tuh mandi sholat berangkat jadi kadang saya niatinnya ada mandi gitu. Itu nggak wajib dulu sebenarnya apa ya? Oke. Kalau saya kan nggak habis dulu sama istri gitu nggak. Oh ya. Cuma niat mandi aja niatin mandi gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama, bagaimana yang sudah lampau? Insya Allah Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat Al-Ghafar Al-Ghafur. Maka yang sudah lampau kita istighfari, yang depan kita perbaiki. Jadi kalau saya ditanya Ustaz bagaimana yang sudah lampau? Yang sudah lampau kita istighfari, yang depan kita perbaiki. Makanya kenapa sunnahnya zikir setelah sholat itu baca istighfar. Bukan berarti mungkin bukan untuk mengistighfari dosa kita, bisa jadi mengistighfari sholat kita. Karena sholat kita banyak kurangnya. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita setelah sholat istighfar. Mungkin bisa jadi bukan karena dosa kita, mengistighfari sholat kita. Karena sholat kita itu kan banyak salahnya. Nah, termasuk tadi yang ditanyakan, jadi masalah pakai pakaian itu adalah
sunnah dalam berwudu. Jadi jangankan pakai anduk, telanjang bulat wudu sah. Telanjang bulat pun wudu sah, tidak sampai batal. Pun. Pertanyaan terakhir tadi, mandi yang menggantikan wudu adalah mandi yang menghilangkan hadas besar. Yang namanya mandi menghilangkan hadas besar harus ada hadasnya dulu. Jadi kalau nggak punya hadas, ya nggak ada yang dihilangkan, ya wajib wudu. Wajib wudu. Ngaten. Maaf Ustaz, tadi Iya. ada satu pertanyaan lagi, yang apakah wudhu bisa menggugurkan Oh iya dosa-dosa betul, kecil? betul. Dosa-dosa kecil itu adalah bisa hilang dengan wudu. Tapi kalau dosa besar itu harus ada taubatnya. Jadi dosa-dosa besar itu ada taubatnya. Syaratnya taubat itu kata Imam Nawawi ada 4. Satu harus ada istighfar, merasa bersalah, berjanji tidak melakukan. Kalau ada hak orang lain wajib dikembalikan. Lah kalau dosa-dosa kecil itu dengan wudu sudah selesai. Alhamdulillah ini kayaknya makin banyak yang makin mau bertanya, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustadz. Yeah. Kita udah mau ketemu maghrib, teman-teman juga mudah-mudahan sudah makin banyak pencerahan ya. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa di notes aja, nanti dikirimkan kepada kita akan coba tanyakan kepada Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz ya. Mungkin Terakhir Mas mau tanya. Boleh, silakan. Satu lagi Pak Ustadz. Seumpama kedua tangan kita nggak bisa bergerak Ustadz, kita minta diwudukan orang lain bisa nggak? Betul. Diwudukan orang lain itu boleh, cuma makruh kecuali terpaksa. Jangankan tangan kita bergerak, tangan kita sehat pun kita males wudhu, minta diwudukan orang boleh dan sah. Tapi makruh. Paham ya? Diwudukan orang itu boleh tapi makruh kecuali terpaksa. Ada yang nggak makruh. Orang mati itu diwudukan malah nggak makruh. Orang mati kan diwudukan orang. Itu tak makruh. Tapi kalau masih hidup hukumnya makruh. Pak Ustadz, ini kita kan sebentar lagi ada pertanyaan lagi. Ya, ini sebentar lagi kan mau azan. Kalau azan kita berhenti sebentar, dengar azan, lalu kita berdoa dan tutup ya. Ini mewakili cewek-cewek, katanya kalau sholat nggak pakai daleman boleh nggak? Oh ya, betul. Sholat nggak pakai pakaian dalam Pak Ustadz. Yang wajib itu, ya, yang wajib itu menutup aurat. Yang menutup aurat itu yang penting tidak ada aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah sah. Paham ya? Jadi nggak pakai daleman pun sah, asalkan yang mukenanya tidak transparan, yang warna kulitnya kelihatan. Ya, makin seru, makin panas, Dan makin banyak yang makin banyak yang pengen nanya langsung sama Pak Ustadz. Tapi tadi ada yang belum terjawab satu ya? Iya betul Mak, yang mungkin mau Ustadz jelaskan langsung. Oh iya. Ya. Dari Mas Firman tadi. Iya. Ya. Jadi ada yang kelupaan saya tentang sholat nggak pakai daleman. Iya. Ini bisa dua, termasuk bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak kalau pakai sarung ada beberapa yang nggak pakai daleman. Itu kalau dari bawah kelihatan atau enggak? Kelihatan. Nggak pakai daleman, nggak pakai daleman. Kelihatan semua. Pertanyaannya sholatnya sah atau enggak? Sah. Karena yang namanya aurat itu dalam fikih adalah yang tampak dari atas atau dari depan dan samping. Yang kelihatan dari bawah itu tidak masuk kategori yang wajib ditutupi dalam aurat. Jadi kalau ada bapak-bapak pakai sarung, tidak pakai daleman, itu tidak batal. Pertanyaan selanjutnya, kadang-kadang pernah nggak kita lihat ada orang sholat pakai sarung, ketika sujud pahanya kelihatan? Pernah? Sah atau enggak? Paha aurat, sah atau enggak? Sah karena asalnya dari bawah. Karena dilihatnya dari bawah. Dari bawah, ketepatan dia sujud itu kelihatan dari samping, asalnya dari bawah. Beda dengan bapak-bapak sholat pakai celana yang agak ketat, yang ketika ruku pakai kaos kemudian buka sampai dalamannya kelihatan dari ke atas, itu baru batal. Makanya kalau bapak-bapak kalau pakai sholat jangan pakai yang, kalau mau pakai yang ketat harus bajunya yang bisa nutup. Jadi kalau mama pakai kaos, kemudian sering saya lihat itu kadang-kadang ada orang sholat kemudian ketika ruku itu kelihatan, celana dalamnya kelihatan, itu batal karena dilihat dari atas. Tapi kalau pakai sarung karena dilihat dari bawah tetap sah, karena aurat itu tidak masuk kategori aurat adalah dilihat dari bawah. Paham ya?
Jadi ini kayaknya masih banyak pertanyaan. Tapi mungkin buat yang kayak Faiz tadi masih mau nanya ya, mungkin bisa kita lanjut sambil ramah tamah, sambil kita makan. Boleh tanya langsung sama Pak Ustadz, boleh ya? Boleh. Jadi kita ngumpul aja ngeriung buat tanya jawab selanjutnya. Tapi mungkin sekarang kita kasih kesempatan ke Juragan. Juragan ya. Mungkin Juragan ada yang mau ditanyakan? Silakan Juragan. Ya, barusan saya menghilang kalau di sini udah maghrib tadi ya. Iya. Tadi juga kita Ini sempat pertanyaannya salah. gini, ini suara saya jelas nggak, Mak? Ada kedengaran? Ada. Juragan. Ya, ini nenek saya itu kan kalau wudhu itu airnya mesti dimasak dulu, katanya udah nggak kuat ya kena dingin. Ya di Garut ini dinginnya luar biasa. Itu gimana Pak Ustadz? Airnya dimasak dulu biar nggak dingin, Oh, ya. biar panas, biar anget. Bu ya. Pakai mic Pak Ustadz. Ya nenek saya bukan saya. Mungkin saya nanti gitu juga kalau udah Ya. kuat. Jadi nanti bahas waktu suci saya jelaskan lebih detail. Ada namanya air mutlak. Jadi ada namanya air mutlak itu nanti saya akan jelaskan detail di pembahasan bersuci dari najis. Bagaimana menghangatkan air itu hukumnya boleh. Yang makruh itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah air yang hangat karena sinar matahari, namanya ma'ul musyammas. Air yang panas karena sinar matahari itu yang kemudian dalam mazhab Syafi'i dibatalkan kalau digunakan untuk wudhu. Tapi kalau air dipanaskan bukan karena kena sinar matahari langsung, maka itu tidak masalah. Jadi tidak sampai batal, tidak juga makruh. Jadi boleh-boleh saja. Nah, kalau berubah warna itu ada dua. Kalau ini nanti pembahasannya agak detail di pembahasan bersuci ya. Berubah warna itu kalau berubahnya karena najis, maka najis. Tapi kalau berubah warnanya karena benda suci, kalau mazhab Syafi'i tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contoh, air yang tercampur air sabun yang kemudian berubah menjadi putih. Makanya nanti dalam bab suci ya, nanti kalau lebih detail lagi. Kalau mau pakai mesin cuci, jangan pakai deterjen di awal. Kita pakai mesin cuci kan, najis kita kan pakaiannya najis. Nah kalau kemudian air yang kita gunakan untuk mesin cuci itu tercampur dengan deterjen, maka airnya sudah berubah. Karena sudah berubah tidak bisa mensucikan. Jadi dikasih air dulu yang benar. Air dulu, deterjen terakhir. Dihilangkan dulu. Betul. Ya betul. Kalau saya di rumah itu kan deterjennya kan bisa diisi. Ngisinya itu nanti. Airnya dulu dimasukkan. Airnya dulu dimasukkan. Nanti insya Allah lebih detail di pembahasan bersuci dari najis. Banyak salah kaprah. Contoh yang salah kaprah bersuci dari najis. Ini yang bisa jadi bukan mensucikan malah meratakan najis. Contoh, di sini ada kencing. Di tengah-tengah itu ada kencing. Kebanyakan oleh kita dipel. Ya, kalau dipel itu bukan mensucikan, namanya meratakan najis. Ada kencing, jenengan kemudian pakai pel-pelan. Air yang kemudian pel-pelan ketika ditaruh di najis enggak? Najis. Masukkan di bak ada airnya. Berarti pel-pelannya najis masuk ke bak, ada airnya. Najis enggak baknya? Seairnya. Kemudian digunakan untuk ngepel satu rumah. Maka itu bukan mensucikan najis, malah meratakan najis. Makanya termasuk masjid-masjid, marbot-marbot masjid, tukang bersih-bersih masjid harus ngerti fikih. Kalau nggak ngerti fikih, banyak nanti najis itu yang kemana-mana. Paham ya? Nah itu nanti akan ada di pembahasan bersuci dari najis. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail tentang itu. Iya, oke, pakai. Oke. Soal yang air yang panas karena matahari, seandainya itu kita pakai penampungan di atas itu, kalau tutup mungkin kan nggak langsung ya. Nggak langsung. Kalau terbuka gimana? Tidak apa-apa, asalkan kemudian tidak bahaya nggak apa-apa. Jadi ma'ul musyammas itu hanya ada dalam bab mazhab Syafi'i. Kalau yang lain tidak masalah. Kenapa mazhab Syafi'i itu kemudian mengatakan air musammas itu kemudian makruh? Karena di Arab air yang kemudian tercampur sinar matahari itu akan menjadikan penyakit baros. Penyakit baros itu kalau bahasa kita penyakit belang. Maka mazhab Syafi'i memakruhkannya karena berbahaya pada kulit. Maka kalau di daerah tropis itu tidak berbahaya, maka tidak makruh. Makanya beberapa kitab mazhab Syafi'i yang ditulis di daerah-daerah Indonesia itu sudah tidak memasukkan itu di bab air yang makruh. Kenapa? Karena Syafi'i sendiri itu mengatakan makruh alasannya alasan kesehatan. Karena bisa berbahaya kepada kulit.
Maka kalau itu sudah hilang, maka kemakruhannya sudah hilang. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana Juragan? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini masya Allah temanya sederhana tapi penuh makna ya. Banyak sekali yang harus kita perbaiki bersama ya Mas. Betul. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi kita kumpul hari ini selain untuk taklim pertama juga untuk halal bihalal sekaligus Pak Ustadz, alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu ANP berulang tahun yang ke-19. Jadi Dirgahayu ke-19 ANP. Jadi selamat Pak Aris. Selamat juga teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. 19 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan Juragan berkenaan dengan Dirgahayu ANP ini kepada teman-teman, silakan. Ya, alhamdulillah ini sampai hari ini TOP masih berjalan ya. Masih ada 200 episode lagi. Nggak tahu setelah itu. Ya mudah-mudahan sih masih terus juga. Kemudian Superman Reborn juga diperpanjang dan mulai Juli sudah masuk lagi preman pensiun. Jadi ANP lumayan rezekinya alhamdulillah ngalir terus. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Aris, selamat juga teman-teman semuanya. Untuk itu Pak Ustadz, kami mohon Pak Ustadz untuk memimpin kita berdoa, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan bersyukur juga atas hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpul sama-sama semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia juga dapat ilmu, benar nggak bahagia kita semua ya, dapat pencerahan dan insya Allah kedepannya ANP semakin jaya, semakin bermanfaat, ANP Taklim juga semakin banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pisahkan kami dari majelis ini kecuali kami telah diampuni dosa-dosanya. Kalau di antara kami ada yang memiliki kesusahan, maka hilangkanlah kesusahannya. Kalau di antara kami ada yang punya penyakit, maka hilangkanlah penyakitnya. Kalau di antara kami ada hajat-hajat yang banyak, maka kabulkanlah hajatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, sebagaimana Engkau melapangkan hati kami, menjadikan hati kami berkumpul di majlis ilmu ini, maka jangan Engkau cabut kenikmatan kami untuk hadir di majlis ilmu. Jadikan hati kami selalu rindu dengan majlis ilmu. Jadikan hati kami selalu terpaut dengan masjid dan ilmu. Jadikan hati kami merasa tenang ketika mendengarkan ilmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami memiliki putra-putri, jadikanlah mereka putra-putri yang soleh solehah. Jadikanlah mereka penerus ibadah kami, penerus salat kami, penerus perjuangan kami, dan jadikanlah mereka orang-orang yang membanggakan kami dan membanggakan Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada kami yang begitu berlimpah, maka Engkau jangan cabut nikmat-nikmat tersebut. Jadikanlah nikmat-nikmat itu bertambah. Ya Allah, di tahun ke-19 ini jadikanlah ANP ini menjadi salah satu lembaga produsen yang kemudian memberikan kemanfaatan yang banyak, bisa langgeng sampai kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bahagia di dunia, bahagia di dalam kubur, dan bahagia di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi teman-teman, ada sedikit pengumuman. Kita sudah mulai ya untuk wakaf
Iqra dan Al-Quran. Dan untuk buat semua yang mau berlangganan, kita kayak arisan gitu. Jadi tiap bulan akan diingatkan oleh Bu Rahayu atau Uyuy. Jadi yang mau ikut berwakaf rutin setiap bulan, silakan daftar ke Bu Rahayu atau Mbak Uyuy. Ya, jadi kita tiap bulan rutin paling nggak 50.000 atau lebih dari itu. Lalu yang kedua, ada berita baik. Insya Allah kita akan mulai program umroh. Ya, program umroh, insya Allah Bismillah kita akan mulai di tahun depan awal. Ya, sedang diolah lagi oleh tim dan juga oleh Pak Aris mengenai jadwalnya. Jadi siap-siap kita nabung lagi ya buat umroh sama-sama. Seperti itu. Jadi buat yang mau ikutan umroh, yuk langsung daftar aja mulai sekarang. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Juragan. Untuk lebih sempurnanya, marilah kita tutup pertemuan kita, majelis kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mari semuanya terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di ANP Taklim. Semangat belajar, amalkan kebaikan.